Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Yang pertama, kami akan melakukan praktikum yang berjudul percobaan pemantulan cahaya. Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Yang ketiga, cermin cekung. Yang keempat, senter. Kemudian busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan yang terakhir adalah celah cahaya. Kemudian kami akan melakukan prosedur percobaan praktikum berikut ini. Yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Seperti yang ada di meja berikut ini. Kemudian yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Yang kelima, letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin. Orang kasih nyalakan kok. Terus nyalakan kan? Ini kan nyalakan. Kita punya. Nyalakan kok. Nyalakan enggak? Nyalakan kok. Sama tangannya. Iya, rasa itu. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Prosedur praktikumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah alat dan bahan seperti yang tertera pada yang ada di atas meja ini. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang
ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut pandang dan sudut pantulnya sehingga serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat atau yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Setelah kami melakukan praktikum ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sifat cermin cembung adalah yang pertama, nyata, yang kedua, tegak, dan yang ketiga adalah diperkecil. Kemudian kami akan melakukan praktikum yang ketiga adalah percobaan pembiasan cahaya percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan cahaya pada cermin cekung, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah alat dan bahan seperti yang nampak pada meja berikut ini. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang terakhir adalah jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Setelah kami melakukan praktikum ini, kami dapat menyimpulkan sifat cermin cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbalik. Yang kedua, nyata. Dan yang ketiga adalah diperbesar. Demikianlah praktikum dari kami kelompok 7. Saya bernama Listianingsih sebagai moderator dan anggotanya adalah Saya Cucu Purwanti, Lailatul Isya, Siti Mane Maesara. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum